Halo teman-teman, kenalin sebelumnya di sini gua Amrul yang akan coba membawakan konten perdana gua mengenai Tech Winter. Yang mana mungkin gua coba definisikan diri gua sendiri. Di sini gua hanya orang biasa yang memang punya ketertarikan lebih aja sih di dalam dunia tech dan juga analisis spasial atau keruangan yang mungkin orang yang udah familiar bisa bahasain itu salah satu bagian dari GIS lah. Atau GIS itu salah satunya analisis spasial. Nah, mungkin gua tuh hanya orang biasa yang punya tertarikan lah di atau untuk ngebahas dua hal tersebut. Oke, mungkin langsung aja kita coba lanjut. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba lihat beberapa pengertian gitu ya, pengertian singkat mengenai atau bisa dikatakan definisi singkat mengenai Tech Winter itu sendiri. Pertama kalau kita lihat dari Menkominfo, Tech Winter itu mengakibatkan menurunnya tren aliran pendanaan startup digital di Asia hingga mencapai 60% gitu. Terus yang kedua, kita bisa lihat juga definisi dari Tech Winter itu juga dikenal sebagai kondisi di mana terjadi penurunan minat dan investasi dalam sektor teknologi. Jadi dari dua sumber pengertian Tech Winter tadi bisa dikatakan bahwa adanya penurunan minat investasi, terus tren aliran pendanaan menurun, yaitu salah satu pengertian dari Tech Winter. Sebenarnya kan kalau di yang kita tahu ya, bahasa sederhananya mungkin layoff gitu kan, efisiensi itu, atau perampingan dan teman-temannya. Tapi kalau mengacu kedua definisi tadi bahwa adanya laju penurunan investasi itu mungkin yang bisa mengakibatkan hal-hal yang udah kita kenal gitu kan. Contohnya adalah layoff dan juga efisiensi gitu. Dan kondisi ini itu sebenarnya udah berlangsung sejak kuartal kedua tahun 2022 ya. Kita juga udah banyak beberapa tahu gitu kan tech company yang melakukan efisiensi yang kita bisa lihat lah banyak di Google gitu kan. Tinggal kita Google aja lah, salah satunya pun Google gitu kan. Nah, dari beberapa sumber juga gitu, gue ini merangkum pengertian tersendiri lah mengenai Tech Winter gitu. Jadi simpelnya perusahaan tech yang saat ini itu memang kondisinya lagi cukup berat lah gitu kan. Paling ketara mungkin sih di bagian yang udah kita tahu tadi ya, si layoff itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan Tech Winter ini gitu? Kenapa bisa laju investasi di bidang teknologi menurun, dan kenapa bisa terjadi ya gitu kan tepatnya. Karena kan orang kerja di tech company itu mungkin beberapa tahun yang lalu bisa dikatakan prestisius lah. Yang mungkin kalau berangkat dari gue pribadi pun, gue dulu waktu SMA gitu punya cita-cita pengen jadi programmer, pengen kerja di Google, pengen bisa kerja di Silicon Valley dan sebagainya gitu. Bahwa salah satu goals atau objektif kita lah dalam karir ya, kita pengen jadi jadi salah satu orang yang tech banget gitulah, bisa dikatakan gitu. Tapi sekarang kok jadi kayak agak-agak risky ya gitu kalau kita malah kerja di tech company. Nah, dari sekian banyak literatur sebenarnya yang berita dan lain-lainnya, gue coba rangkum di otak gue gitu kan. Di otak gue itu gue dapetin 3 hal sih. Yang pertama ada di tren investor ya, tentunya yang lebih konservatif gitu. Mereka sekarang itu lebih kepada cuan oriented, bisa dikatakan bukan lagi valuasi atau growth atau apapun gitu. Yang dulu mungkin mereka udah deh nggak apa-apa gitu, gua kasih pendanaan tapi lu nggak cuan dalam waktu dekat, masih is okay, yang penting lu growth.
nilai saham lu naik, lu bisa IPO dan temen-temennya. Tapi yang gue lihat sekarang itu ya investor mungkin bisa jauh lebih konservatif ya, tidak seperti dahulu kala gitu. Lalu yang kedua yang gue lihat itu ada di oversupply. Jadi bisa dikatakan manpower yang bergerak di dalam dunia tech itu bisa dikatakan cukup banyak ya, karena barrier to entry-nya bisa dikatakan ya hanya learning curve ya, bisa dibilang gitu. Orang punya laptop, punya wifi, mereka bisa belajar di mana aja gitu kan. Ikut bootcamp atau fokus dalemin satu bahasa pemrograman 3-6 bulan, mereka udah cukup lah gitu kan, bisa dibilang cukup lah gitu. Yang mana barrier to entry-nya itu mungkin tidak seperti profesi lain ya, yang harus ada sertifikasi, harus wajib sekolah, terus mungkin modal-modal lainnya ya, modal-modal lainnya mungkin kalau kita ngacu ke beberapa beberapa industri lah gitu kan, bisa dikatakan untuk masuknya pun ada ada hal-hal yang lo tuh harus wajib dulu gitu, bisa sertifikasi atau teman-temannya. Tapi untuk dunia tech rata-rata untuk yang backgroundnya bukan dari sisi teknologi pun mereka bisa gitu, bisa masuk. Yang ini salah satunya yang gue tangkep ya, bisa menyebabkan oversupply juga gitu. Terus yang ketiga bisa dikatakan ada di produk market fit yang terlalu dipaksakan ya. Jadi gue ini bisa dikatakan gue ini ngikutin lah tech itu dari 2010 gitu. Gue tahu perkembangan dunia website, aplikasi gitu kan. Itu dari mana aja. Gue waktu itu mainnya 2009-2010 itu kan masih web ya, masih forum, masih Friendster lagi mulai pudar-pudarnya gitu. Jadi orang tuh masih sangat-sangat web based gitu kan. Nah, dari sini mulai muncul aplikasi gitu kan. Aplikasi mulai muncul Android, mulai muncul beberapa aplikasi di handphone atau enggak e-commerce gitu kan. Kalau versi webnya, orang yang dulu kalau mau belanja itu harus lewat FCB salah satunya, mungkin kita udah tahu ya. FCB pakai Rekber. Dari Rekber trust orang tuh ya masih sosok lah gitu kan, percaya nggak percaya gitu, penipuan pun banyak. Makanya banyak lah muncul startup e-commerce gitu kan, yang mana mereka ini mau menjawab atau menyelesaikan isu tersebut gitu. Jadi orang tuh udah lebih bisa trust lah belanja online gitu, dan itu benar gitu. Kita sekarang masyarakat umum pun belanja kan udah check out aja, pay later bahkan ya. Gitu. Jadi kalau dirangkum, perkembangannya mulai banyak e-commerce gitu kan. Terus ada Gojek, mungkin mulai hitsnya ya, mulai kedengarannya tuh di 2014 2015 ya. Dan bermunculan lah aplikasi lainnya yang mungkin kita kalau bahas sangat panjang ya. Nah, gue sendiri dari rangkuman itulah, trennya dari 1 dekade lebih merhatiin itu, mungkin di 2017-2018 gue melihat bahwa orang tuh terkadang banyak pengen inovasi, digitalisasi, 4.0, big data, machine learning, dan tech bengek lainnya. Tapi itu secara kasarnya tuh kayak cuma dilihat kayak keren-kerenan aja. Mereka nggak tahu atau benar-benar tahu ya values dari produknya itu ada di bagian mana sih gitu. Dan itu gue ada pengalaman juga lah terhadap itu gitu. Jadi gue bisa katakan ya statement ini juga cukup bener lah gitu. Sedangkan dalam pengembangan aplikasi itu kan tentu kita membutuhkan manpower, butuh waktu ya, sama butuh cost gitu. Jadi aplikasi teknologi itu
sebenarnya hanya jadi komoditi aja yang bisa membantu ide atau gagasan yang lo punya untuk menjadikan hidup orang ya gitu. Jadi ketika values-nya udah dapet, bisa jadi bisnis model, ya bisa jadi cuan gitu kan. Sederhananya gitu. Nah, aplikasi yang udah ketemu atau bisa ketemu ini, hasilnya akan sangat useful gitu. Jadi kalau emang benar-benar values dari aplikasinya itu udah bisa cukup menyelesaikan permasalahan yang ada di hidup orang, ya tentu kita akan selalu pakai dong gitu kan. Contohnya pun banyak kok yang kita udah sering banget pakai, semisal mungkin booking tiket pesawat atau m-banking ya, atau sosial media, aplikasi chat, dan banyak lagi gitu. Jadi selain faktor oversupply tadi, tapi beberapa aplikasi pun memang kalau dia dapat banget gitu, ya aplikasi itu akan selalu dipakai gitu sama orang ya, gitu kan. Bahkan kita bisa buka lebih dari 10 kali sehari gitu. Jadi itu mungkin definisi secara singkatnya ya dari kenapa bisa ada tech winter dan trennya tuh seperti apa. Terus pertanyaannya, kapan tech winter ini bisa berakhir? Kalau dari isunya itu kita baca itu bisa sampai akhir 2023 ya, dan ini pun masih akan terus berlanjut gitu. Nah, mengenai isu ini gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.